Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saat ini kita kembali di acara pembahasan tafsir daripada surat Yusuf ayat 80 sampai ayat 87 dan ditemani oleh guru kita di samping saya yaitu Al-Habib Abdullah Al-Habsyi, dan di depan saya pun juga ada Ustadz Abdul Hai. Ya, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, saat ini kita berada di studio, tepatnya di Rumah Tahfiz At-Tanwir. Rumah tahfiz gratis, free of charge. Free of charge, betul. Gratis, ya. Begitu Beb. Nah, ini banyak yang nanya nih, free of charge gratis ini gimana tuh Beb? Baik, jadi di sini Rumah Tahfiz ini memang kita gratiskan ya buat para santri, baik makannya, minumnya, belajarnya, tanpa kita kenakan biaya sedikit pun. Cuma ada syaratnya, dia mau dan mampu. Maksudnya mau di sini mau untuk menjadi penghafal Quran dan mampu untuk kita didik, kita bina menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena memang orang mau menjadi penghafal Al-Quran ini butuh kemauan khusus dari dirinya, dan mudah-mudahan ya menjadi seorang penghafal Quran. Kita harap kita bisa mencetak sebanyak-banyaknya. Dan banyak yang nanya juga, ini ading apa odong? Ading Beb? Ading ya? Ading. Kadang berubah jadi odong atau gimana? Enggak. Itu salah satu apa namanya? Karakter aja ya. Jadi kita juga banyak yang nanya kadang-kadang, kok rumah tahfidnya bisa gratis? Tentu rumah tahfidz gratis ini bukan karena saya, bukan. Tapi adalah kita bersama-sama membangun dan mensejahterakan, mudah-mudahan bukan satu, tapi ribuan rumah tahfidz, ribuan rumah tahfidz se-Indonesia. Dan bagi siapapun nih, kita mengajak kepada para jamaah, siapapun yang ingin ikut bergabung, mendonasikan daripada harta terbaiknya, bersama-sama di 888466461 rekening BSI atas nama Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Nah, mudah-mudahan barokah dan manfaat semuanya. Juga alhamdulillah Ading ini kita mendapat support juga dari media partner kita yaitu TS. Masya Allah. TS itu tukang streaming. Jadi udah melanglang buana, mereka hall Solo, mereka ikut di acara hall Tanggul, di beberapa acara-acara yang lainnya juga tukang streaming ikut mensupport daripada kegiatan-kegiatan yang baik tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan manfaat dan barokah, dan juga bisa mengedukasi. Mereka juga punya program edukasi terhadap pondok-pondok, terhadap pesantren, majelis taklim agar melek digital semuanya. Mereka bisa kontribusi terhadap digital yang ada saat ini. Nah, mudah-mudahan juga kedepannya makin maju ya, makin sukses. Amin. Baik sahabat fillah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dari tafsir surat Yusuf ayat 80 sampai ayat 87, indahnya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan dari Ustadz Abdul Hai. Persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما استيعسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك شرك وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتع تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminina amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mengaji dan mengkaji dan mendengarkan serta menyimak apa yang ada di dalam surat Yusuf. Bahkan kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam membuat salah satu trik agar saudaranya yang dia cintai, seayah dan seibunya Benyamin, ditahan ataupun bisa duduk bersamanya. Dan hal ini tentu membuat para saudara-saudaranya yang lain tidak bisa pulang ataupun nggak bisa menemui abahnya kembali kecuali dengan membawa Benyamin itu ke rumahnya, pulang bersama mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan betapa gaduhnya keadaan tersebut di dalam Al-Quran. Falamastai'asu minhu, ketika mereka sudah merasa putus asa untuk membawa Benyamin ini pulang bersama-sama mereka, khalasu najiyya, mereka menyendiri dan saling berbisik-bisikan satu dengan yang lainnya, saling ibaratnya berunding, gimana ini? Gimana kok kita pergi, kita sudah nyatakan janji dengan ayah kita, tapi kita pulang tanpa Benyamin. Qala kabiruhum, di sini banyak para mufassir meriwayatkan bahwa ini Ruwaibel ataupun Yahuda, kakeknya orang-orang Yahudi. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqa. Kalian enggak tahu apa? Sesungguhnya ayah kalian itu sudah mengambil janji yang teramat luar biasa minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf, dan yang sebelumnya yang kalian jadikan kepada Yusuf, falan abrahal arda hatta ya'dzana li abi, aku enggak mau ninggalin negeri Mesir ini sebelum abi, ayahku, mengizinkanku untuk pulang, untuk kembali ke sana, ke Kan'an. Au yahkumallahu li, ataupun Allah telah memberikan keputusannya, yaitu dengan melepaskan saudara kita Benyamin. Wa huwa khairul hakimin, dan dia sebaik-baiknya pemutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian dari mereka juga mengatakan irji'u ila abikum, udah kembalilah kepada ayah kalian. Faqulu, sampaikan kepadanya, ya abana, wahai ayah kami, inna ibnaka sarak, sesungguhnya anakmu itu telah mencuri, wa ma syahidna, dan kami tidak menyaksikan, tidak mengetahui, illa bima alimna, kecuali yang kami ketahui tadi. Kami lihat bahwa ya anakmu itu di dalam tasnya, di dalam perkakasnya ada peralatan punyanya Malik, punyanya daripada pembesarnya Mesir.
Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin, dan apa yang telah kami ketahui tadi kami terhadap hal yang ketika dia nggak tahu ataupun terhadap janji yang kami utarakan ini, hafidhin, kami selalu menjaganya. Kami menjaga daripada perjanjian yang kau berikan wahai ayahanda. Dan kalau seandainya kau nggak percaya apa dengan yang kami sampaikan ini, was'alil qaryatil lati fiha, tanyakan kepada penduduk Mesir, wal iral lati aqbalna fiha, dan tanyakan kepada kafilah-kafilah, rombongan dagang juga yang kami bersama-sama datang bersama mereka. Wa inna lasadiqun, kami ini sungguh telah jujur terhadap apa yang kami sampaikan. Maka Nabi Yakub alaihissalam, beliau mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, akan tetapi kalian telah menghiasi ucapan-ucapan kalian tersebut, kalian telah melakukan hal yang sebenarnya tidak terjadi. Fasabrun jamil, maka sabar itu indah. Sabar itu indah. Asallahu ayatiyani bihim jami'ah, semoga Allah akan memberikanku kedatangan mereka semuanya, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya semuanya. Kenapa kok di sini Nabi Yakub alaihissalam malahan lebih yakin ya, malahan bilang ya'tiyani bihim jami'an, nanti mereka bakal datang semuanya. Karena Nabi Yakub ini adalah seorang nabi ya. Dia tahu ketika makin berat cobaan, maka makin besar pemberian yang diberikan oleh Allah. Jadi makin beratnya ujian membuat makin besarnya pemberian dari Allah. Kadang orang nggak terima sama ujian yang diberikan oleh Allah. Dia nggak tahu di balik ujian tadi ada pemberian yang teramat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin anaknya itu masih hidup semuanya, termasuk Yusuf alaihissalam. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Wa tawalla anhum, dan mereka meninggalkan daripada anak-anaknya tadi yang masih gaduh karena nggak bisa menghadirkan Benyamin untuk pulang bersama mereka. Wa qala ya asafa, sungguh kesian, kata dianya, ala Yusuf, terhadap Yusuf. Tiba-tiba Nabi Yakub ini ingat kepada Yusuf ya, makin sedih terhadap kejadian yang terjadi kepada wabiyaddat ainah, tiba-tiba matanya ini memutih, dan dikatakan minal huzni ya, karena banyaknya daripada menangisi daripada Yusuf. Fahuwa kadhim, dan dia menahan daripada emosinya. Qalu tallah, sumpah demi Allah, kata anak-anaknya, tafta'u, masih saja, tazkuru Yusuf, engkau mengenang Yusuf, hatta takunu haradhan, sehingga kau ini kayak orang yang mau untuk meninggal saja ya, orang-orang yang jadi sakitnya berkelanjutan. Au takuna minal halikin, atau kau ini sampai hampir tewas wahai ayah kami, gara-gara mengingat Yusuf. Tapi apa jawaban Nabi Yakub alaihissalam? Qala lahum, dia berkata, qala innama ashku bathi, sesungguhnya aku mengadukan kepedihanku ini, wa huzni, dan kesedihanku ini, ilallah, kepada Allah, bukan kepada kalian dan bukan kepada selain Allah ya. Maka kepada Allah lah bermanfaat segala aduan. Makanya orang banyak ngadu kepada selain Allah. Banyak banyak mengeluh kepada selain Allah, bahwa yang telah menghilangkan penglihatannya Nabi Yakub ini, katanya tangisannya terhadap Yusuf ya. Terus bongkok badannya nih, kata dia, mataku ini sakit gara-gara menangisi Yusuf, bongkoknya badanku ini gara-gara kepikiran Benyamin. Akhirnya Jibril nyamperin kepada Yakub, ya Yakub, innallah yuqri'uka salam wa yaqulu laka amatastahi an tashku ila ghairi.
wahai Yakub, kata dia, Allah menyampaikan salam kepadamu. Apakah kau malu untuk mengadukan hal kepada selainku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Teramat luar biasa ya. Makanya kita kalau ada masalah, rafu syakwa kita pertama kali kepada Allah. Makanya dia nyatakan di sini, wa alamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak tahu. Dan dia menyatakan kepada anak-anaknya, ya baniya. Di sini karena bukan hanya mengadu tapi juga ikhtiar. Orang ketika dia mengadukan ada masalah kepada Allah, bukan hanya mengadu tapi juga ikhtiar. Ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu fatahassasu, pergilah cari kabar tentang Yusuf, min Yusuf wa akhi. Wala tayasu min rahmatillah. Kalian jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah. Innahu la ya'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmatnya Allah, daripada kasih sayangnya Allah, kecuali kaum-kaum yang menentang, kaum-kaum yang kafir. Akhirnya mereka semuanya pergi ke Mesir, arah Yusuf. Falamma da'akhulu alaihi qalu ya ayyuhal aziz innahu la ya'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmatnya Allah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, walaupun dia dengan kesedihannya, kepedihannya, bahkan dengan aduannya kepada Allah, tetap berikhtiar, tetap memerintahkan anak-anaknya untuk selalu mencari tentang kabarnya Yusuf alaihissalam. Masya Allah, Masya Allah. Kita sudah mendengar penjelasan dari Habib Abdullah bin Ja'far al-Habsyi tentang dari cerita Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 80 sampai ayat 87. Nah, akhirnya Beb, ini muncul pertanyaan-pertanyaan masuk nih Beb. Siap. Nah, berkaitan dengan cerita kisah Nabi Yusuf yang antum ceritakan tadi dari tafsir itu. Siap, marhaban. Nah, itu ketika Nabi Yakub menangisi, bahkan matanya sampai putih gitu, Beb. Artinya di situ merasakan kesedihan yang luar biasa. Iya. Nah, bolehkah menangisi seseorang dengan secara berlebihan? Iya. Nah, pertanyaannya seperti itu. Gimana tuh, Beb? Baik, menangisi seseorang secara berlebihan banyak ya. Mungkin konsepnya menangisi orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah kan bisa juga, atau ya mungkin orang-orang sekarang menangisi ketika rusaknya satu hubungan dia dengan pasangan juga ada ya. Nah, kita boleh nggak menangisi tentang kepergian seseorang? Tentu kalau kita mau menangisi tentang kepergian seseorang, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang kita tangisi dari itu semua. Apakah selama ini tangisan kita hanya kepada dia, sedangkan kepergian seseorang itu kan sudah ditakdirkan sama Allah. Boleh sebagai ibaratnya ya salah satu aja pemanis kehidupan. Pasti kan seseorang merasa sedih ketika ditinggal. Manusiawi. Tapi ya jangan berlebihan, jangan sampai ibaratnya melukai diri sendiri ataupun menyebabkan gangguan mental dan sebagainya. Jangan sampai ya. Tentu ya manusiawi wajar lah, tapi untuk berlebih-lebihan jangan. Bahkan Nabi Yakub aja menegaskan tadi, aku ini mengadukan daripada kepedihanku, kesedihanku itu kepada Allah. Iya, bukan dia nangis tadi buat biar dilihat sama anak-anaknya ataupun dilihat umatnya, enggak, tapi kepada Allah. Luar biasa. Jadi kita mengadukan apapun itu hanya kepada Allah. Kalau sekarang zamannya ngadunya di story, di status apa story, lagi? Akhirnya nggak dapat kebaikan ya. Tadi aja kita dengar, masya Allah, sampai Allah menitipkan salam kepada Nabi Yakub. Nah, itu luar biasa. Saking sabarnya Nabi Yakub tadi. Masya Allah, Masya Allah. Sampai Allah uji dengan kebutaan
penglihatannya, kemudian juga Allah uji Bungkuk. badannya bungkuk tadi kan. Luar biasa. Tapi tetap dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Masya Allah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih. Beb. Siap, gimana? Pertanyaannya itu, kalau dengar tadi ceritanya ketika Nabi Yakub menyuruh pada anak-anaknya untuk mencari berita tentang Yusuf. Iya. Nah, apakah ada kalau kita hidup di zaman sekarang ini yang mirip kasusnya, tapi mencari barang yang hilang? Oh, mencari. Nah, kan sama-sama itu mencari di ikhtiar waktu itu Iya, tadi betul. ikhtiar mencari Nabi Yusuf. Nah, ini amalan apa kira-kira Bib kalau untuk mencari barang yang hilang atau Kunci misalnya. kunci mobil? Kunci mobilnya susah di miss call ya. Nggak bisa di Kalau miss call. HP kan masih bisa. Kalau Betul. yang bisa minjem HP teman mau miss call. Kalau kunci biasanya susah ya. Nggak bisa. Ini ada salah satu amalan dari Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ditulis dalam kitabnya Al-Atiyah Al-Haniyah, bahwa barang siapa yang ada kehilangan tentang sesuatu untuk membaca ya hafid sebanyak 119 kali. Ya, Tidak lebih, tidak kurang. 119. Ya hafid, ya hafid, ya hafid, ya hafid sebanyak 119 kali. Kemudian juga membaca daripada surat Luqman ayat 16 ya. Dalam riwayat disebutkan ya juga 119 kali juga dibaca. Ya bani ya innaha in takun mithqala dzarratin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha. Nah, ini salah satunya mungkin bisa diamalkan ini. Insahar lan lijaza ajasnakum, silahkan diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ketemu tadi kunci mobilnya hilang. Kunci mobil hilang, kunci motor. Ya, ini amalan dan juga bagian dari ikhtiar kita. Ikhtiar, Betul, ya. insyaallah. Tapi jangan langsung diem aja. Harus bergerak. Iya, gerak dong. Cari, tetap cari. Jangan udah ini, udah nanti. Nggak timbul bisa bawa bantal. simsalabim gitu, nggak bisa gitu ya. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan sebuah hikmah dari kisah Nabi Yusuf ini yang sudah dijelaskan dari guru kita Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Insya Allah bermanfaat dan kita tutup ini Beb, Siap, di episode marhaba. ini. Kita akan sambung di episode selanjutnya dari kisah Nabi Yusuf ini. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih kepada sahabat Villa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.